Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fars Rifki Arhab dan juga teman saya Adelia Kusumaningrum. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik yang kami lakukan di PT Waindo Spectera dengan judul pemanfaatan Automatic Feature Extraction atau AFE untuk ekstraksi tapak bangunan dari foto udara di studi kasus lokasi PTSL Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya, kenapa kerja praktik ini dikerjakan dengan judul demikian, yaitu dengan dilatar belakangi dengan adanya program PTSL yang setiap tahun memiliki target jutaan bidang tanah, sehingga metode konvensional saat ini memakan waktu yang sangat lama dan juga pastinya membutuhkan sumber daya manusia yang sangat masif. Nah, sekarang kita bisa coba bayangkan bagaimana jika digitasi dari bangunan itu dilakukan secara manual per sisi dari bangunan tersebut. Kemudian, dengan bantuan dari modul AI, nantinya digitasi seperti berikut akan dapat diotomatisasi sehingga menghasilkan fitur extraction yang tidak hanya cepat tetapi juga akurat. Kemudian teknologi AI ini kini mampu mengidentifikasi objek bangunan dari citra satelit, terutama citra satelit resolusi tinggi hanya dalam hitungan menit. Sehingga jika dibandingkan dengan metode konvensional, dapat mempercepat waktu pengerjaan hingga beratus persen lebih cepat. Nah, sehingga tujuan kami melakukan pemodelan ini adalah untuk mengkaji efisiensi penerapan metode automatic feature extraction sebagai alternatif digitasi peta dasar skala besar dibandingkan dengan metode konvensional. Selanjutnya, kita juga melakukan ekstraksi otomatis tapak bangunan dari foto udara. Untuk data yang digunakan adalah Data yang digunakan adalah foto udara eh, pada Kabupaten Banjarnegara. Di sini terdapat dua folder dengan 75 foto udara terdapat di masing-masing folder dengan rata-rata besar dari file foto udara sebesar 150 megabyte. Kemudian tiap foto memiliki GSD 10 cm per pixel dengan area satu foto udara itu sekitar 0,38 km persegi atau 38 hektar sehingga total dari seluruh area lokasi studi adalah 55.700 hektar. Nah, ini adalah software yang digunakan, yaitu QGIS 34015. Kemudian ada tiga model AI yang kami gunakan dengan Mapflow AI sebagai benchmark model ataupun model yang digunakan untuk kerjaan PTSL tersebut. Dan kemudian ada RoboFlow AI dan juga TerraLab AI sebagai pembanding model segmentasi AI yang dilakukan. untuk model yang akan dilakukan, kita menggunakan evaluasi tiga pendekatan pemrosesan data spasial untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek kita. Nah, yang pertama ada classification, di mana fokus utamanya adalah deteksi. Nah, model ini bekerja dengan mengidentifikasi objek bangunan berdasarkan pixel. Seperti yang dilihat, hasilnya dengan bentuk geometri yang masih kasar dan mengikuti bentuk pixelnya. Yang kedua ada regularization, di mana model ini berfokus pada estetika dan kerapian. Nah, algoritma ini mengambil hasil deteksi dan memaksanya menjadi bentuk-bentuk yang ortogonal. Nah, pada model ini sangat ideal untuk pemetaan bangunan di area perkotaan yang teratur sehingga menghasilkan poligon yang lebih rapi dan siap pakai. Yang terakhir ada simplification, di mana model ini fokus pada efisiensi yang tujuannya adalah mengurangi jumlah vertex agar datanya lebih ringan. Nah, berdasarkan pada karakteristik di atas, model yang secara spesifik kami gunakan adalah kombinasi dari classification dan regularization, di mana
Dengan classification, kami akan memulai untuk memastikan akurasi terdeteksi keberadaan bangunan. Kemudian kami menerapkan regularization karena tujuan akhir kami membutuhkan output data yang geometrinya rapi, yang mempresentasikan bentuk bangunan buatan manusia yang lebih baik dibandingkan sekedar dengan simplifikasi vertex. Nah, selanjutnya, setelah melakukan processing data, pada slide ini kami menghasilkan data vektor berupa GeoJSON dan pada Kabupaten Banjarnegara berhasil mendeteksi 26.428 feature bangunan menggunakan Mapflow. Nah, pada saat ini kami menyoroti kesalahan ekstraksi Mapflow yang kami temukan selama proses pengolahan data. Secara umum, teknologi ekstraksi otomatis ini memang sudah mampu mendeteksi atap bangunan dengan presisi, namun otomatis bukan berarti sempurna. Nah, kami mengidentifikasi 4 kategori kesalahan utama. Yang pertama ada geometri, obstruksi, material, dan terakhir rotasi. Nah, yang poin pertama adalah kesalahan klasifikasi dan geometrik. Di sisi kiri, kita melihat contoh kesalahan klasifikasi dan geometrik. Terkadang algoritma sering mengalami false positif di mana objek non-bangunan dianggap sebagai bangunan ataupun sebaliknya. Nah, selain itu, dari sisi geometrik, meskipun sudah diregularisasi, terkadang bentuk poligon yang dihasilkan itu masih belum akurat mengikuti kontur asli bangunan. Nah, di sisi kanan, ada kesalahan akibat obstruksi. Seperti yang kita tahu, tantangan terbesar di wilayah tropik di Indonesia yaitu adanya kesalahan obstruksi akibat tutupan vegetasi atau bangunannya tertutup oleh rimbunya pepohonan sehingga model hanya mendigitasi bagian atap yang terlihat, bentuk bangunannya menjadi terpotong ataupun terhalang dan tidak utuh karena adanya daun pepohonan. Yang ketiga adalah kesalahan akibat kesamaan material. Nah, masalah ini muncul ketika warna atau tekstur atap bangunan sangat mirip dengan permukaan di sekitarnya, misal atap beton yang warnanya sama dengan jalan aspal ataupun halaman semen. Akibatnya, AI di sini bingung menentukan batas pinggir bangunan sehingga poligon bisa menyatu dengan jalan atau bangunan di sebelahnya. Yang terakhir adalah kesalahan rotasi. Nah, meskipun model sudah mencoba membuat bentuk kotak atau regularisasi, terkadang orientasi atau kemiringannya bisa jadi tidak pas. Di sini kami mengidentifikasi juga perbandingan ekstraksi berdasarkan kepadatan bangunan, di mana kami membandingkan dua area of interest, AOI 1 yang memiliki kepadatan tinggi dan AOI 2 dengan kepadatan lebih renggang atau rendah. Nah, mari kita perhatikan di tabel ini, pada AOI 1 yang padat, jumlah fitur yang terekstraksi otomatis adalah 357 feature, sedangkan jumlah sebenarnya dari hasil digitasi manual adalah 393. Nah, di mana di sini terdapat selisih 36 feature yang terlewat atau salah. Sedangkan pada AOI yang kedua, selisihnya lebih kecil yaitu 24 feature. Nah, masalah utama yang ada itu adalah objek yang saling terhimpit, di mana jarak antar bangunan yang sangat rapat menyebabkan bangunan menyatu dengan bangunan lainnya, sehingga menghasilkan konsekuensi deretan rumah yang berdempetan seringkali tidak terdeteksi sebagai unit yang terpisah. Kemudian pada model Mapflow sendiri, hasil yang didapatkan pada saat melakukan ekstraksi pertama kali itu beragam untuk em, coveragenya terhadap bangunan yang diidentifikasi. Contohnya terdapat kami bagi menjadi 4, yaitu dari 75% ke 100% hingga coverage 0% ke 24%. Dapat dilihat di sisi kiri adalah bagaimana seharusnya digitasi dihasilkan dan juga di kanan adalah hasil murni dari AFE extraction. Jika dilihat, penurunan persentase kemungkinan besar bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor seperti tutupan vegetasi ataupun mungkin bentuk atap yang tidak teratur dan lain-lainnya. Sehingga algoritma dari model AI memiliki sedikit kesulitan untuk mendeteksi batas bangunan tersebut. Nah, selanjutnya kita melakukan uji keakuratan model terhadap kondisi lingkungan, di mana dapat dilihat tingkat kesalahan deteksi noise itu sangat minim dengan nilai precision di angka 97,53% hingga 99,21%.
Namun untuk nilai recall pada kedua area berada pada kisaran 97,9% dan 98,3% yang menunjukkan kemampuan model ini konsisten untuk dapat menemukan bangunan-bangunan yang ada di lapangan. Meskipun pada area satu dapat kita lihat memiliki jumlah populasi bangunan yang jauh lebih padat, akurasi model justru sedikit lebih tinggi dibandingkan sampel area 2. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya em, populasi bangunan yang lebih tinggi juga dapat berpengaruh kepada akurasi yang lebih tinggi dikarenakan nilai perhitungan yang berbeda dengan area kedua. Nah, faktor lain contohnya juga ada pada kerenggangan area, keberadaan vegetasi ataupun variasi bentuk bangunan yang sedikit meningkatkan potensi kesalahan deteksi. Dan overall dapat dilihat bahwa F1 score dari tiap model itu 98,74% di area rapat dan juga 97,73% di area renggang. Selanjutnya, selain dari model Mapflow AI, kami juga melakukan eh, melakukan segmentasi dengan menggunakan model YOLO V26, di mana pada model ini berbeda dengan Mapflow AI. Di sini kita harus membuat data training sendiri atau membuat model AI itu sendiri mulai dari awal, yaitu dari memberi training set, valid set, dan juga test set. Nah, untuk training data annotation yang kami lakukan untuk model ini dengan total 40 eh, dengan total 38 foto, kami membaginya menjadi 58% train foto, 26% untuk valid foto dan juga 16% tes foto. Nah, selanjutnya menggunakan model yang sudah di training sebelumnya dengan model YOLO V26 dapat dilihat bahwa model mampu melakukan instance segmentation dengan cukup efektif. Bisa dilihat dengan gambar yang ada di sebelah kanan, ada building yang diyakini 95%, building yang diyakini 67%, dan juga sebagainya. Model dapat membedakan batas antar satu bangunan dengan bangunan di sebelahnya, sehingga dapat dilihat dengan contoh ini, model berhasil mendeteksi setidaknya 10 dari 13 objek bangunan dengan confidence level yang bervariasi. Selain menggunakan Mapflow dan RoboFlow, kami juga mencoba untuk melakukan segmentasi menggunakan AI segmentation menggunakan platform Teralab pada QGIS. Nah, fokus utama pada teknologi ini adalah bagaimana kita transformasi proses ekstraksi data spasial dari cara konvensional yang lebih otomatis. Nah, keunggulan yang paling revolusioner dari Teralab adalah efisiensi waktu yang sangat signifikan, di mana kami menggunakan metode yang disebut dengan click and pick, di mana operator cukup mengklik objek untuk menghasilkan delineasi bangunan secara instan tanpa perlu digitasi manual vertex demi vertex, sehingga akurasi segmentasi juga sangat bergantung pada kualitas citra dan sering terganggu oleh tutupan vegetasi atau bayangan. Nah, berikut contohnya. Nah, akurasi segmentasi ini bergantung pada kualitas citra atau foto udara yang digunakan. Karena beberapa tantangan yang kita temui adalah adanya tutupan vegetasi dan bayangan yang bisa mengaburkan batas asli objek. Nah, hal-hal seperti ini terkadang menimbulkan gap atau overlap antar poligon, sehingga tetap perlu sedikit intervensi atau perbaikan manual oleh operator untuk memastikan kualitas datanya mencapai standar yang kita butuhkan. Nah, em, sekarang kita masuk kepada salah satu segmen yang paling penting, yaitu perbandingan dari ketiga model yang kita pakai sebelumnya. Di mana di sini dapat dilihat ada Mapflow AI, RoboFlow, plus YOLO V26, dan juga Teralab. Nah, di sini dapat kita lihat perbandingan dari ketiga model, dan juga sekarang kita mungkin akan bahas tiga kriteria yang
paling penting untuk proyek PTSL ini, di mana yang pertama kualitas geometri output untuk Mapflow AI itu memiliki output yang baik dengan bentuk kotak atau regularized, karena Mapflow memiliki fitur penyiku otomatis sehingga sangat ideal untuk peta peta kadastral dan juga minim untuk misklasifikasi. Sedangkan untuk RoboFlow itu tergantung data training model sehingga kurang ideal karena tidak ada regularisasi juga dan juga sudut bangunan sering tumpul ataupun melengkung. Kemudian yang terakhir ada TerraLab, eh, dengan kualitas geometri yang baik tergantung pada pengguna di langkah klik and pick. Kemudian yang kedua itu pastinya kriteria waktu di mana Mapflow AI itu memiliki efisiensi waktu yang sangat tinggi karena untuk menggunakan modelnya hanya perlu upload citra dan juga running. Kemudian untuk RoboFlow itu sedang ke rendah, tergantung bagaimana persiapan data dilakukan, apakah diperlukan data training yang lebih banyak dan juga sebagainya. Kemudian untuk TerraLab itu sedang karena membutuhkan konfigurasi parameter dan juga penggunaan click and pick mengharuskan pengguna untuk mengklik tiap bangunan secara terpisah. Nah, yang juga terakhir untuk kesesuaiannya dalam proyek PTSL ini dapat disimpulkan bahwa untuk Mapflow AI itu memiliki kesesuaian yang sangat tinggi karena menghasilkan batas tegas yang mirip hasil ukur manual. Kemudian untuk RoboFlow itu eh, di kualitas rendah karena hasil batas bangunan itu tidak lurus sehingga em, cenderung untuk menyulitkan surveyor dan juga em, training data, kebutuhan training data yang dibutuhkan itu lebih banyak dan juga harus dibuat sendiri sehingga kurang efisien untuk penggunaan skala besar. Dan juga terakhir TerraLab itu sedang karena hasilnya itu bagus namun masih memiliki kompleksitas implementasi yang sangat tinggi karena masih bersifat semi otomatis. Kemudian dapat dilihat eh, kriteria yang lain seperti berikut. Nah, dari semua ini dapat disimpulkan bahwa pada proyek ini sangat dianjurkan pada menggunakan model Mapflow AI dikarenakan penggunaannya yang sangat praktis dan juga akurasinya yang masih terbilang sangat tinggi dibandingkan dengan model-model eh, yang lainnya. Berdasarkan proyek yang telah dilakukan di PT Waindo Spectra, dapat diketahui bahwa yang pertama, pengolahan ekstraksi bangunan menggunakan plug-in Mapflow berhasil mendeteksi 26.428 feature bangunan. Yang kedua, hasil analisis keakuratan berdasarkan kondisi lingkungan yang berbeda pada area rapat rasio kesalahan terhadap total deteksi sangat kecil. Dari 2.497 bangunan yang terdeteksi benar, hanya ada 20 kesalahan deteksi. Sedangkan pada area renggang, meskipun jumlah sampel lebih kecil, tetapi akurasi tetap terjaga dengan recall sebesar 97,94%, yang berarti hampir seluruh objek bangunan berhasil dikenali tanpa banyak yang terlewat. Yang ketiga adalah algoritma YOLO-V26 mampu melakukan instant segmentation untuk mendeteksi dan membedakan banyak objek bangunan sekaligus secara efektif dengan indikator confidence level yang terukur, meskipun akurasinya bervariasi antar objek. Yang terakhir adalah plugin TerraLab AI Segmentation mengedepankan efisiensi melalui pendekatan click and pick yang mempercepat proses digitasi secara signifikan dibandingkan dengan cara manual. Dari hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan plugin Mapflow lebih dipilih untuk mendukung program PTSL yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Pemanfaatan plugin tersebut merupakan solusi yang lebih efektif untuk mendukung akselerasi PTSL dikarenakan workflow-nya lebih simple dan seamless, serta tetap menghasilkan output tahap pembangunan yang akurat dibandingkan dengan menggunakan YOLO V26 dari Roblovo dan plugin AI Segmentation. Sekian presentasi hasil kerja praktik yang kami lakukan di PT Windows Spectera. Kurang dan lebih, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.